bahasa. Salah saudara ini, salah. Di mana? Salah. Contoh ya. Terus? Kata Allah itu bukan bahasa Arab, tapi nama Tuhan Iya. Terus? yang dituturkan pertama kali ketika Al-Quran diwahyukan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Iya. Kata Allah. Terus kalau Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab tetap menggunakan Allah itu di bahasa Arab. Tidak, saudara. Tidak. Sekarang bahasa Yunaninya masuk ke dalam bahasa Arab. Coba, Theos ke Arab apa terjemahannya? Ya, kan di Arab juga pakai kata Allah. Bukan loh. Theos bahasa Yunani masuk ke dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, kalau diterjemah coba Theos ke bahasa Arab apa? Rab Apa Theos ke bahasa Rab. Arab? Atau ilah, Rab. Gimana dong? Lucu. Kan Alkitab Emang diterjemahkan lucu. ke bahasa berarti boleh dong pakai bahasa Tidak bisa menggunakan kata Allah karena Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya kalau Allah digunakan di Alkitab juga di Arab sama. Apa Anda mau bantah itu? Ya Allah yang Karim, Bung, original teks kitab saudara itu adalah Theos. Theos ketika diarabkan menjadi apa? Menjadi ilah atau menjadi Rabb, bukan menjadi Allah. Karena Allah itu nama pribadi. Seperti misalnya nama Suma. Ketika dia ke Arab tetap aja Zuma, tidak berubah menjadi ganteng atau menjadi pintar, enggak. Tidak ada nama itu diterjemahkan. Misalnya nama saya ketika ke bangsa lain diterjemahkan ke dalam bangsa tersebut, tidak ada, tetap aja namanya sama. Tidak bisa berubah itu nama. Misalnya namaku Zuma, masuk ke dalam bahasa Bugis asekku Zuma, masuk ke dalam bahasa Makassar arengku Zuma, bahasa Inggris my name Zuma. Tidak ada berubah-berubah nama itu. Jadi Alkitab kalau gunakan Allah di di Arab sana itu tidak bisa ya. Bung, Allah itu nama Tuhan. Iya, tahu nama Nah Tuhan. sekarang apakah orang Kristen menyembah Allah? Kena langsung pertanyaan. Oke, selain kata Allah, ya berarti kan kalau Lu jawab dulu tuh pertanyaan. Wih, jawab itu pertanyaan. Jawab itu. Apakah Kristen menyembah Allah? Jawab dulu. ya kita menyembah pencipta langit dan bumi. Ya. Sebut Allah juga tidak masalah. Ya. Ayo Bang Handi Sebut silakan Bang Handi. Yahweh juga tidak masalah. Gak mau persiapan jalan banyak, Mak. Terus Yesus diapain? Ya kalau Yesus itu disembah, kalau kuasa diberikan oleh Bapa di surga kepadanya kan tidak masalah juga. Sembahmu kau sembah, siapapun yang kau sembah semua tidak masalah. Gimana sih kau? Kan Yesus katakan, ya kepadaku telah diberikan kuasa. Mulai lagi deh. Gua mau berangkat ah. Kuasa itu diberikan. Kamu jalan banyak, Mak. Gua jauh. Mau pergi kemana Kanda? Ya kan gua di Sherlock itu. Gua belum Sherlock ya. Dekat juga dari situ. Anak-anak. Udah terakhir aja saya nanya ini. Kan di Wahyu 12 ayat 17 itu yang memerangi pengikut Yesus itu adalah berasal dari naga atau iblis. Jadi jangan memerangi Kristen dengan ayat Alkitab. Itu berasal dari iblis itu, dari naga itu.
Wahyu 12 ayat 17. Maksudnya Bang? Cukuplah bahas. Lebih baik bahas Quran kalian daripada bahas Alkitab. Terus Alkitab Membahas digunakan untuk membahas memerangi baik, Kristen. membahas Al-Quran, membahas Al-Quran itu sama dengan bagian daripada submaterinya kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran membahas kitab terdahulu. Al-Quran membahas tentang sembahan-sembahan di luar Islam. Al-Quran membahas ahli kitab. Al-Quran membahas Nasrani. Al-Quran membahas Injil. Al-Quran membahas salib. Jadi Islam tidak bisa tidak membahas tentang hal yang saya sebutkan tadi. Jangan batasin. Sebagaimana reformasi membahas orde lama, orde baru. Jangan dibatasin. Iya kan, kalau dicampur dengan ejekan-ejekan nggak boleh. Ya. Tidak ada yang mengejek, Bung. Saya rindu loh. Iya, Kalau Kristen bisa menunjukkan kami mengejek, Kristen itu yang mananya? iya banyak sih saya perhatikan di rumah. Contoh, contohnya. Kalau baca satu kutipan ayat langsung Yesus kok gila, Yesus kok batu kok disembah. Kan itu Ya. salah Apa enggak benar itu? Yesus disebut batu pondasi yang dibuang oleh tukang bangunan. Tapi kan maksudnya kalau dibilang batu fondasi berarti itulah dasar iman orang Kristen. Awalnya dari batu penjuru itu, bukan kita sembah batu. Jadi diejek-ejek, batu kok disembah. Tuhan kok gila, padahal baru kutip satu ayat udah simpulkan demikian. Itu kan salah, jadi ngejek-ngejek jadinya. Nah sekarang begini, Yesus ketika kami katakan mati tergantung di atas pohon, itu kan Yesus digantung dengan batu. Betul atau tidak? Mana ada di Alkitab dikatakan digantung di atas batu? Bukan digantung di atas batu, digantung dengan batu. Adakah ayatnya demikian? Loh, jadi Yesus ini tidak punya batu? Kan harus tahu, dibilang batu penjuru, kenapa dibilang apa namanya itu roti Bukan. kehidupan? Kan ada banyak julukan tentang itu. Bukan. Tapi jangan Selamanya apologet Islam ketika membahas tentang batu, Yesus punya batu, itu selamanya diawali dengan hinaan Kristen mengatakan Islam menyembah batu. Padahal faktanya yang menyembah batu itu Kristen. Itu fakta, Kristen menyembah batu. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Iya, tapi kan Petrus juga dibilang batu penjuru. Jadi itu kan istilah, orang Kristen memahami itu, tetapi bukan jadi bahan ejekan. Jadi Bang Suman masuk Kristen supaya ketahuan itu apa. Kolose Ada di 2 nomor buku 9. Batu yang ada Tapi- pada Yesus itu juga adalah ilahi. Nah, batu yang ilahi ini digantung juga bersama dengan Yesus dan itu sebagai penebus. Dan dia adalah Tuhan bagi orang Kristen. Berarti batu yang ada pada diri Yesus juga mengambil bagian sebagai penebus dosa-dosa kalian. Begitu. Dalam bahasa Jerman disebut Batlas. Nah, itu dia. Jadi begini ya. Kalau Siapa yang noise ini coba izin. Bang Kris. Ini bunyi-bunyi musik di mana ini? nggak tahu. Oke, pejantan tulen ya. Saya izin turunkan ini suara noise-nya ribut. Bang Tran ini Kristen atau Muslim Bang Tran? Izin teman-teman yang naik kalau bisa kawan-kawan Kristen dulu ya. Bang Tran Kristen atau Muslim? Iya, Muslim. Ya di bawah aja dulu Bang ya, standby ya. Assalamualaikum Bang Tran. Silakan dilanjut Bang Zuma. Iya. Ya, Batu apa tadi bahasa Jermannya Bang Zuma? Batu apa? Batlas. Batlas. Oke, lanjut. Ya. Bahasa Thailand Batlas. Batlas.
Jadi Bang Sumo Thailand. gini ya. Bukan Batlas, Saya- Batula SE. Betul SE. Iya, iya. Yalah, kok pindah ini? Ya, saya ini rajin ke room-room Kok ya, pindah di sini gua? ini. Ya. Eh, jadi maksudnya kalau disertai eje-eje itu nanti di Yudas 1 ayat 18 kan dinubuatkan pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Jadi kalau diskusi Alkitab itu disertai ejekan itu menunjuk ke nubuatan itu. Jadi supaya tidak diartikan bahwa Anda ini dinubuatkan sebagai pengejek, ya gunakanlah kata-kata yang baiklah, enak didengar ya. Sebab di Alkitab kan udah tahu berisi pengetahuan baik dan jahat, benar dan salah. Jadi kita ambil benarnya dan baiknya, jangan kita ambil kisah-kisah yang tidak benar ya, seperti perzinahan yang terjadi di nabi-nabi dahulu ya, itu kan ya terjadi di zaman dulu. Nah, ambil hikmah lah, ambil hal yang benar dan baik aja dari Alkitab. Ya, jadi Kalau disertai eje-eje itu, wah ini dinubuatkan itu begitu. yang saya tahu hanya kitab Kristen yang penuh dengan ejekan, mengejek Tuhan, mengejek Nabi. Itu kitabnya Kristen itu penuh dengan ejekan. Tuhan disebut mengerang, Tuhan disebut bersiul, Tuhan kala gulat, Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia. Ya, hanya di Kristen nabi-nabi Disebut anak domba. Nah, disebut nabi-nabi ini cabul, telanjang. Hanya di kitab Anda itu yang itu menggenapi nubuatan itu. Bahkan Tuhan kami Islam juga ikut dihina di dalam. Disebut Tuhan kami itu punya anak. Kitab Anda itu penuh hinaan, menghina semua-semuanya dihina. Bahkan menyebut Kristen itu dengan sebutan domba. Domba itu binatang. Yesus pun disebut sebagai anak hewan, anak domba. Iya, dia kan anak domba dan juga gembala domba. Kita ini domba-domba, orang Kristen dianggap sebagai domba-domba dan Yesus adalah Tengoklah. gembala. Jadi yang mengejek Anda siapa? Iya, ada di room lain kok banyak ngejek-ngejek, ambil satu ayat Enggak, itu copot-copot jadi itu Anda tambahan. sendiri yang mengatakan Kristen adalah domba-domba. Gimana dong? Ya itu kan bukan Domba itu bukan bahasa berarti Jepangnya kita wedus. hewan. Itu kan Wedus, lambang kan? ya. Kita kan Wedus, nggak dibilang kambing ya, kita dibilang domba. Lah, apa bedanya? Jadi kalau itu hiasan, jangan kita simpulkan jadi bahan ejek, itu apa itu. Loh, gimana ceritanya ini? Yang Ada mengejek, juga yang mengejek Anda itu kan Bible Anda sendiri. Iya, kalau kalian salah artikan ya, itu kan semua punya makna, punya maksud, punya kiasan-kiasan yang disampaikan Yesus itu bukan untuk arti yang sebenarnya. Memang kalau apologet baca Alkitab, langsung artikan satu kata itu ya jadi jelek lah kitab kami. Karena kita mengambil kata yang sebenarnya punya arti dan makna tertentu. Langsung disimpulkan. Nah, jadi debatlah Islam Kristen karena kata-kata ini. Padahal seharusnya kalau tahu makna atau arti sebenarnya kan tidak demikian, tidak harus jadi bahan ejekan. Jadi itu aja. Ya, itu sih yang kalau- saya tahu. Yang saya tahu sih itu. kalau mau menyerang. Ya, jadi kalau saya perhatikan Wahyu 12 ayat 17 ya, ketika kita diperangi ya saya anggap itu yang memerangi Kristen itu dari iblis karena di situ dikatakan naga. Naga memerangi perempuan yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi janganlah kita bisa disamakan karena memerangi kita disamakan dengan naga. Naga itu juga kan nama hewan. Nah, kalau kita memerangi Kristen dengan ayat-ayat Alkitab, ya itu sama saja kita memerangi pengikut Kristus. Itu dari iblis menurut ayat itu. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah wahyu dari Yesus anak Maria itu siapa? Bukankah yang mengaku Iya. Kita Bukankah yang kan murid. bukankah yang Ya, mengaku Yesus di sana itu adalah bintang timur? Kalau kesamaan kata ya, memang ada ayat bintang timur adalah iblis, tapi ada juga ayat di bintang timur adalah Yesus. Tetapi kalau kesamaan kata bukan disimpulkan Yesus adalah iblis karena kata bintang timur, itu kan hanya kesamaan kata aja.
Jangan kita simpulkan, oh berarti Yesus adalah Bukan. iblis karena Yesus- kata bintang timur. Nggak boleh lah. Yesusnya kan yang asli kan mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Ketika ada Iya. kemudian makhluk halus datang di Pulau Patmos mengaku Yesus, itu siapa? Di Pulau Patmos itu penglihatan Yesus itu kan mampu menunjukkan sesuatu tanpa dia hadir juga mampu Enggak, bukan. ditunjukkan apa yang Bukan akan gitu, Pak. terjadi. Itu namanya wahyu. Bukan begitu. Ini sekarang Yesus mengatakan ada penyesat datang memakai namanya. Pertanyaannya, Iya, memang. siapa yang datang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos? Di situ kalau tidak dijelaskan siapa, nggak usah kita bahas, kan tidak ditulis iblis. Bukan begitu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini kan iblis, planos. Iya, Siapakah penyebab yang iblis. datang setelah Yesus mengaku Yesus? Kan itu. Iya, si iblis juga memang dinubuatkan ya akan ada nabi palsu. Bahkan iblis pun akan menyerupai Yesus. Dia akan membuat mujizat juga, tapi itu akan nanti terjadi. Nah, kalau murid-murid Yesus dan rasul-rasul itu bukan dinubuatkan sebagai mereka yang menjadi penyesat. Beda dengan Bukan. iblis, beda juga Bukan. dengan Yang datang mengaku Yesus, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang, itu siapa? Lah itu kan Yesus bukan iblis. Lah, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, kenapa Anda tanya juga? Kenapa? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Itu pertanyaannya. Ya kalau tidak disebut Yesus, tidak juga disebut iblis, jangan kita samakan itu iblis. Nah, sekarang Yesus mengatakan dia datang kapan? Untuk yang kedua kalinya. Dengar ya, Yesus tidak mengatakan hari, waktu, dan tanggal ya. Coba Anda baca Matius 24. Tidak ada. Tidak Nomor ada hari 26. yang tepat dia akan datang. Nomor 26 Anda baca. Dia datang Coba nanti. dibaca. Dia datang Iya, nanti. memang Sebab anak manusia akan datang seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu kapan Iya, betul. kejadiannya? Itu kapan kejadiannya? Sudah Kalau terjadi atau ditanya belum? Kapan? Belum. Itu sudah belum terjadi kan? Kedatangan kedua kali belum. Belum. Berarti kedatangan keberapa kali yang datang di Pulau Patmos itu? Itu hanya penglihatan. Ya, bukan ini yang Beda bahaya. penglihatan. Inilah Wahyu yang beda bahaya. Inilah yang Wahyu beda bahaya dengan kalau hanya penglihatan. Sementara malaikat berkata, malaikat berkata di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 1, nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang seperti engkau lihat dia terangkat Iya. ke langit. Nah, berarti Betul. Yesus datang ke dunia ini dengan cara sama seperti dia terangkat. Betul? Iya betul. Nah, berarti dia Betul. datang dengan jasadnya kan? Iya Ketika betul. Yesus, Dan, ketika Yesus ingin berinteraksi dengan makhluk yang ada di bumi, maka dia datang dengan jasadnya. Betul? itu betul. Nah, sekarang Jadi- yang datang di Pulau Patmos lengkap jasad atau tidak? Itu ya bang ya. Bang, Yang datang Coba di saya- Pulau Patmos kalau lengkap mau jasad juga. atau tidak? nabi-nabi di perjanjian lama ya, nabi-nabi di perjanjian lama juga punya penglihatan. Iya. Ya. Jadi Yang dia- saya tanya, yang datang di Pulau wahyu. Patmos lengkap dengan penglihatan, dengan jasad atau tidak? Kalau hanya penglihatan itu bukan ahli yang datang. Iya. Kan di perjanjian lama juga Berarti Anda ada sudah nabi-nabi menjawab. punya Berarti Anda sudah menjawab penglihatan, yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Sudah selesai. Ya Yesus kan Ayo. bisa menampakkan diri juga. Kata siapa? Ya, bisa Kata siapa? menunjukkan. Kata siapa? Itu ada bukti-bukti dia menampakkan diri Ya, kepada murid-murid. itu justru itulah yang ditanya. Katanya nanti kedatangan keduanya nanti di akhir zaman, belum terjadi. Jadi yang datang menampakkan diri itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah itu siapa?
sedangkan Yesus belum datang. Kata malaikat, nanti dia datang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada, yang menampakkan diri itu siapa itu? Itu makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Kalian percaya? Ah, itulah kalian. Makanya Yesus mengatakan apa? Di Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengikuti Yesus lain, yaitu Yesus palsu. Itulah yang disebut bintang timur. Sampai sini tidak paham? Ya, saya paham arah pemikiran Anda begitu. Ya, Tapi jangan Anda arah pemikiran tidak saya. paham. Pahami arah pengajaran Yesus. Jangan arah Iya. saya. Yesusnya yang Anda ikuti. Jadi Yesus mengatakan, bedakan, ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus melihat iblis turun dari langit. Berupa apa? Berupa cahaya. Paulus melihat makhluk itu berupa apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu berupa apa yang Yesus lihat? Cahaya terang. Cahaya. Itu siapa itu? Tapi Yang kan berupa cahaya Wahyu, itu menurut Yesus siapa? Coba dibaca Wahyu. Nggak nyambung ini orang ini. Bukan Saya duluan ya, banyak main nyusul Kina. Saya duluan. Jangan Iya kan, baik kan. dikembalikan. Sekarang kalian penentang, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kalian bisa bilang. Roh Kudus lagi yang ku bawa-bawa, Bung. Loloskan Ya iyalah. dulu roh. Loloskan dulu roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Baru Anda bawa-bawa Roh Kudus. Siapa itu yang datang mengaku-ngaku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu siapa itu, Bang? Itu Bang datang Kris, hanya aku berupa bantu. cahaya. Itu siapa? Aku bantu Bang Kris, 2 Korintus 11:14. Buka cepat Bang Kris, baca. Ya baca aja, saya nggak pegang Alkitab. Ya baca aja, Fandi. Nah, kalau di situ parah Bang, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Waduh. Iya, karena memang sebelum kedatangan Yesus kedua kali, iblis akan menipu manusia di dunia. Nah, sekarang yang datang Dia akan kepada mencintai. Paulus mengaku Yesus itu siapa? Kan Yesus Kalau belum kepada datang. murid- Untuk yang kedua kalinya Yesus belum Iya. datang. Nah, berarti yang datang Kalau kepada yang- Paulus itu siapa? Itu kan dia menampakkan diri bukan kedatangan kedua kali nanti. Lu. Beda Lu. ketemu dengan Paulus. Beda. Beda, Ngerti, Bang. Mija? Kenapa begitu? Kedatangan kedua kali itu sebelum dia datang akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, Gempa bumi. peperangan Berarti yang dahsyat, datang kepada Paulus itu siapa? Nah, Yang datang itu- kepada Paulus itu siapa? ya, kalau dia menampakkan diri, berarti dia belum datang untuk kedua kali nanti. Buatkan datang kedua kali nanti. Yang datang Kiamat kepada Paulus itu siapa? Itu loh pertanyaan saya. Itu kan menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus Ya, yang kau dia menampakkan diri kepada ya, Itu siapa itu? Paulus itu diperintahkan ya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Yesus Kan yang Yesus mengatakan, ya. waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa itu? Yang menganiaya Ajaran murid-murid Yesus itu siapa? Domba atau serigala? Ya, sebelum bertobat dia penganiaya. Iya, Tapi iya. kan dia Makanya bertobat. saya katakan, Kata Yesus, itu domba atau serigala? serigala itu adalah yang memakai nama Yesus, tetapi Paulus ini Kan Paulus memakai nama mengajar Yesus. tentang Yesus. Paulus Dia mengajar menulis tentang surat, 13 surat Paulus tulis, 13 buku itu memakai nama Yesus. Di mana-mana dia jual Yesus. Kan sudah jelas dikatakan Iya. dengan pengajarannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namun sebelum penyesat itu datang,
terlebih dahulu dia akan menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, dan memasukkan kamu ke dalam rumah-rumah penjara. Lukas 21 nomor 18, nomor 8 sampai nomor 12. Jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, disesah, dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah penjara atau rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya? Yang melakukan itu kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Dialah yang mengaku bertemu dengan makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan ini penyesat. Dari mana dia tahu bahwa yang datang itu Tuhan? Pasti penyesat ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Ya, Paulus bertobat dan dibaptis. Ya. Kemudian dia mengajarkan. Silakan Dinda Daman masuk. Iya, emang benar kok cerita kisahnya begitu. Dinda Daman silakan. Dia kan dibaptis dan mengajar tentang Injil. Udah bang, udah. Kamu tidak ada bukti bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada tato di pahanya? Gak ada. Mau tahu buktinya? Masuk Kristen dulu, tahu buktinya. Kayak Paulus ente mau menyesatin juga ente mirip dengan Paulus. Akulah Yesus. Nah itu. Bang, kalau kau mau tahu Yesus itu siapa? Kau masukkan dulu lah. Kau nipu itu namanya bang. Itu nipu. Itu teman aku udah. Gini aja. Itu nipu bang. Itu teman aku. Bang Kris, kasih aja temannya Bang Kris. Seru itu temannya kayaknya. Seru temannya. Dinda Daman, monitor. Bro Daman. Apa? Jadi gini bang. Silakan. Kenapa di Al-Quran? Saya nanya di Al-Quran bisa nggak? Terlalu tinggi. Enggak. Ini satu ayat aja, satu ayat. Iya silakan. Ya, kenapa di Al-Quran dikatakan begini? Saya bingung juga. Saya mungkin jadi mualaf kalau saya diyakinkan, tapi kalau tidak diyakinkan bisa. Ini ya ayat yang bunyinya demikian. Ya. Kalau tidak tidak dipandang beragama, kalau kita tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Firman Tuhan, itu Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kenapa disebutkan demikian? Ya. Ya, ini tidak Kristen, dipandang turun beragama. aja kau. Ngapain berdebat dengan orang-orang seperti ini? Menghina kerjanya sejumlah ini, menghina. Kayak gini model ajaran agama kalian. Ibu tenang ibu. Ibu sabar ibu, nggak apa-apa ibu. Sabar ya. Burung merpatinya ditahan dulu. Kayak mana kami mau sabar coba kayak gini cara berdebat, taunya menghina, menghujat. Enggak Yang boleh. mana? Kami tahu dengan Yang cara mana itu yang cuma saya hina? enggak punya iman kami, tahu kau. Mau apa pun Saya kau bilang hina yang tentang Tuhan mana? Yesus. Bukankah Enggak Bibelmu bakalan yang kau menghina lihat iman agama kami? Agamamu. Apa urusanmu dengan agama kami? Kau lah berdebat, kau menghina Tuhan Yesus kau. Mana Ya, kan orang saya berdebat hina yang berdebat mana? aja, jangan kau Saya bawa hina yang Tuhan Yesus mana? yang Saya hina yang mana? Nanti Ya, yang giliran mana? kau didebatkan nggak bisa kau jawab. Yang mana saya menghina Tuhan Yang mana? Yang anak mana? Maria itu mana? Ngapain coba berdebat agama? Nggak ada habisnya. Loh, Kayak macam nggak ada aja saudaramu. gara-gara agamamu usir kepada kami umat Islam. Agamamu itu dari kitabnya aja sudah menjajah. Agamamu itu menjajah akidah Islam, paham kau, anakku yang cantik? Nggak usah kau mute. Agamamu itu merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu. Paham kau, anakku? Hah? Dari sampul kitabmu saja sudah mencuri istilah Al-Quran. Alkitab. Turun. Tuh. Oke? Agamamu itu yang usil. Agama apa? Agamamu yang usil. Imanmu bagaimana? Agama warisan penjajah yang kau anut itu Inilah contoh-contoh usil. orang-orang yang mau Agama memecah belah yang agama. diwariskan penjajah itu usil. Kenapa ada istilah Alkitab di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Allah di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Roh Kudus dalam kitabmu? Jawab saya. Ayo. Woi.
Emang Roh Kudus itu ada dari mana? Dari agamamu? Nah, sekarang kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasanya. Nggak usah kau berdoa Nggak usah. Giliran ketabok, giliran ketahuan agamanya, cuman bisa merampok istilah Al-Quran. Nggak usah. Urus aja Itu hak saya dong. agamamu, imanmu urus, jangan kau urus Ya iman justru orang. karena saya mengurusi agamaku, makanya saya membahas itu. Sekarang saya tanya samamu, dari mana kitabmu mengambil istilah Roh Kudus? Bukan debat lagi itu namanya. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Kalau Ayo. bertobat pakai data. Dari mana? Coba. Dari mana kitabmu yang usil warisan penjajah ini mengambil kata Allah itu dari mana? Nah, nganga kau kan? Nganga kau kan? Nganga kau kan? Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Kami tidak bakalan terpancing. Iman kami semakin Kalau kuat. kau emosi Ayo, tidak ada yang Juma. takut samamu. Nggak ada yang takut samamu. Kalau kau emosi pun kami nggak takut. Siapa suruh maling? Ingin tahu Dari mana tentang kau curi iman kata Allah? kami. Sebegitu Dari mana kami kau ingin curi tahu kata tentang Allah? Tuhan Yesus. Dari mana kau curi kata Allah? Jelaskan dulu kepada saya pakai data. Kata Allah. Bisa. Itu bahasa, tahu kau bahasa. Tidak ada. Itu bahasa. Kalau sudah ketabok itu bahasa. Kalau udah ketabok itu bahasa. Tidak pernah kau mau belajar. Kenapa umat Islam ini membahas Kristen? Kamu nggak mau tahu itu? Yang kau tahu bahwa kami usil, kami bahas agamamu. Kau buka Bible, lembaran pertama aja sudah menghina Tuhan kami. Paham kau? Tuhan kami kau katakan roh melayang-layang di atas permukaan samudra. Hah? Sadar kau itu? Cukup bersabar kami ini terhadap kalian yang menghina Tuhan kami melalui Bible kalian. Apa sih susahnya? Roh Elohim, roh Yahweh, roh Dewa, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan kami? Halo Juma. Kenapa harus Tuhan kami yang kalian ambil? Kalian tempatkan pada tempat yang menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Kalian tidak mau dibahas, tapi kitab kalian secara terstruktur menghina, menistakan Tuhan kami. Sadarlah kawan. Halo Juma. Ya, halo juga. Halo Ya, Bang gimana? Juma. Ya. Ya, Halo. halo juga. Ini saya. Ya, sudah di sini. Kok Ya. abang kayaknya ngotot banget sih bang kuliah tentang Tuhan, tentang yang namanya Allah. Abang nggak tahu Allah itu dalam bahasa apa? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang Abang Allah itu dalam abang bahasa sekolah apa? nggak sih? Ya, Allah itu dalam Allah bahasa itu apa artinya emang? Tuhan bang. Ya, itu artinya Mama Tuhan. Allah artinya Berarti Tuhan. itu Allah jalanin bahasa dulu. apa? Allah artinya Allah itu bahasa apa? Bugis? Allah itu Bugis? Bugis atau Cina atau bahasa Jepang atau apa itu kata Allah? Itu bahasa apa? Allah itu kan dari bahasa al-ilah. Paling pintar. Kalau al-ilah itu bahasa apa? Kamu itu ya, itu Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al dan ilah itu bahasa apa? Enggak, saya tanya. Kenapa? Enggak ada yang bisa kau bodoh-bodohi di sini. Al plus ilah itu bahasa apa? Bahasa apa? Al itu kan dalam bahasa Inggris itu al, bahasa Inggris itu al. Paling pintar, paling pintar, paling pintar. Paling pintar. Sekarang kitabmu ketika masuk ke Indonesia itu bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Kau jangan permasalahkan itu diterjemahkan oleh bahasa. Nenekmu kiper, enak di kau. Jangan kau permasalahkan karena kau pencurinya. Enak di kau. Kau yang mencuri. Ketika ketahuan kamu mencuri, jangan kau permasalahkan itu. Itu kan bahasa Inggris. Nenekmu Itu kiper. sepertinya kamu itu kalau kamu tidak kalau kamu keberatan dengan Alkitab, kenapa kamu tidak muncul waktu Alkitab diciptakan, waktu Alkitab itu diilhamkan, kau muncul. Tuyul. Sesuatu yang kau sudah sadari yang ada di rumahmu yang adalah hasil curian, kembalikan ke empunya kalau kau orang benar. Kalau kau sudah tahu itu hasil curian, kembalikan kepada yang punya, kecuali kau orang jahat memang.
Enak kali kau Kalau ngomong, kamu merasa kenapa kau benar, tidak datang dengerin. pada saat itu? Sekarang kau sudah tahu bahwa yang ada di genggaman kau itu adalah hasil curian. Kembalikan dong hasil curian itu. Kau kan udah tahu itu hasil Kalau curian. Kau kan sudah tahu kalau itu hasil kau merasa rampokan. itu- Coba kau lihat, kalau kau merasa perjanjian itu- lama, dengerin. perjanjian lama Kau itu dengerin adalah hasil orang dulu. rampokan dari agama Yahudi. Coba. Sadar nggak kau? Kau jangan Perjanjian lama yang mengelabui. ada di Kristen Kau itu jangan- adalah hasil curian dari agama Yahudi. Paham Kau tidak? jangan mengelabui orang yang Kau jangan agama. mengelabui orang. Baru-baru kau mengelabui saya. merasa Kau bersalah, mengatakan kata kau al itu muncul. bahasa Inggris. Kau muncul Al-ilah tokoh-tokoh bahasa agama. Kau Inggris. kelihatan tokoh-tokoh Para kali. Para kali kau ini. Kau itu Al-ilah. nggak tahu kau. Apa artinya Kau al-ilah? Dari tidak bahasa tahu. apa? Bahasa Inggris. Kau tidak tahu teologi ya. Tahu kau. Karisting. Al-ilah dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Karisting. Betul-betul Karisteng ini. Cobalah saudaraku ya, sadarlah. Berdebat Islam dan Kristen akan berhenti kalau Kristen menanggalkan semua istilah Al-Quran di Bible. Tanggalkan istilah Al-Quran kami. Selesai kita. Gak perlu lagi kita diskusi. Ngapain kami diskusi kepada penyembah-penyembah dewa? Ngapain? Ngapain kami menyembah anak teos? Untuk apa? Hah? Kami sudah dicukupkan kesibukan kami dengan berislam. Ngapain kami sibuk dengan agamamu? Tapi dengan catatan, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang kau hinakan di dalam Bible. Lepaskan itu, selesai kita. Selama Bible masih menggunakan istilah Al-Quran, selama itu juga kuping kalian akan selalu panas oleh Bang Suma. Paham? Selesai bukan? Sederhana bukan? Lepaskan saja, kan sudah tahu, oh ini hasil curian ternyata. Lepaskan, namanya hasil curian. Kalau kita sadari, kembalikan kepada empunya. Benci Islam, tapi istilah Al-Quran diambil. Benci Nabi Isa, tidak suka Nabi Isa, tapi istilah Alkitab diambil. Benci Allah, benci Al-Quran, tapi istilah Roh Kudus diambil. Sehatkah kalian? Sehat? Hah? Kalian sehat? Udahlah Juma, ngapainlah kau berdebat? Udah, kalau kau bilang seperti itu, Kristennya duluan baru Islam. Kristen abad sekarang sudah ada, tapi kalian muncul abad lagi 2000. Kristen lebih dulu Banyak daripada ceritamu, Islam. Juma. Siapa yang mengatakan Islam lebih dulu daripada Kristen? Siapa yang bilang? Masalahnya Kristen yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang kitabnya bahasa Yunani. Yang kita permasalahkan itu adalah Kristen di Indonesia yang mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu loh. Kenapa sih orang-orang ini? Kau Ya tentang sibuk Kristen lah. ini berdebat. Pasti sibuk. Sibuk lah. Pasti sibuk dong. Ih, apa urusanmu rupanya kalau Ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Quran. Ditanya dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Dari kata al-ilah. Al-ilah itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak pernah tetap. Para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kalilah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya, karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan Dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan Bapa. Kenapa harus Tuhan kami kau bawa-bawa? Cuples. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, menggunakan nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Yang Islam yang pernah mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama.
ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya, yang penting dibaptis. Mau? Mau, paman. Lucu. Tapi coba kalian datang. Yesus disebut anak dewa. Mau ndak itu umat Islam? Seawam-awamnya mereka tidak akan mungkin masuk ke agama kalian setelah tahu Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh. Nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian. Supaya kita tidak ada debat. Kembalikan istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Saya orang pertama yang akan menghentikan dan melarang perdebatan. Kalau Bible sudah jujur menerjemahkan Bible-nya dengan bahasa Indonesia yang benar, tepat, Bang Suma akan berdiri paling depan kalau ada umat Islam berdebat lagi, membahas-bahas Tuhan kalian. Tapi selama itu tidak terjadi, selama kalian pura-pura tidak mau tahu, maka selama itu juga saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Oh Juma. Ya. Juma. Ya, kenapa lah kau dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus agar tidak diplesetkan sama kalian. Aduh Juma, kau tidak punya pendidikan, tapi tidak bicara tentang dia. Kamu yang tidak berpendidikan, satu kelompok kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Kau membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Kutanya kau. Nama Tuhanmu namanya siapa? Hah? Theos. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Disebut apa Theos dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kau lah, masa kau tanya lagi? Kau kan lebih pintar. Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau kan lebih pintar, makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru karena saya lebih pintar, makanya saya ajarin kamu. Bahasa Yunani dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa, disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kalau kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Bibelmu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa asli kitabmu? Jawab. Gak usah kau jawab, gak usah aku jawab. Kenapa? Kau dengar dulu. Kenapa? Kau nggak mau ketahuan hasil curian? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu adalah penuh hasil curian dari Quran. Itu. Bertobatlah kau, Juna. Bertobatlah kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo. Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Banget kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak? Jangan kau bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing, sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepela. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar.
ajaran kasih. Dita silakan Dita. Kenapa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Ya Amsal yuk. Amsal yuk, Amsal yuk. Silakan Dita di tahun Sebenarnya mau nanya, cuma kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Tuh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin rusak suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Sekarang kutanya samamu, kalau sebuah kitab suci diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya Itu terus dari tadi. Salahnya. Aku mau nanya. tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak. Sampaikan ke mereka. Daman, yang di bawah, yang sering belajar ini. Ayo. Ini yang sudah lama. Ini. Kenapa nggak bisa jawab? Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh, ini Kak ya, biar kita nonton bareng-bareng ya Kak ya. Nah, kalau seandainya di apa itu, di apa tadi Kak, di Matius 19 itu. nah ini ingat dikit. Mana, Dek? Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Kabar ya. Nah, bentar dulu Matius. Ntar kita buka dulu ya Kak ya, biar lebih enak ya. Biar ada data Kak. Bang Zuma kipas angin Bang Zuma. Bukan saya, Dek. Ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Nggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset. Oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Makanya Kakak tuh kan sering tahu nggak apa Kak? Kakak itu kalau pergi gereja, sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja Kak?
Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong, kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih. Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adikku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati mija. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati mija. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Nah, makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini, satu seumur hidup, tapi ranah solusi seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, maka Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan lakini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka perunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, sebentar dulu Bu. Alamak, kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Penuntutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan hukum apa? Ada tertulis jangan berzina. Ibu. Aduh, sebentar dulu. Gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Enggak, Bang Zuma istirahat dulu. Silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu. Ngopi dulu. Di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20. Jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikah sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka
mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah selebihnya kamu ya itulah jadi sundal seperti itu ya. Silakan Kak lanjutin. Udah selesai. Guru enggak lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda. Oh siap, Aki udah istirahat guys. Ya istirahat dulu Bang Zuma. Oke. Dari tadi Bang Zuma. Biar Bang Zuma minum kopi campur betadin dulu lah. Bang Zuma minum kopi campur betadin. Oke, Kak Radita Ul. Oke, sekarang kita berdua, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya, Kak? Silakan dibuka mute-nya Rida. Mute-nya dibuka dulu. Terus Kakak bagaimana Rida. kalian mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah yang di bawah umur? Kan itu pedofil kan ya? Siti Aisyah. Gini. Contoh. Oke, bisa saya jawab. Gini, Kak. Seandainya saya menikahi anak kecil nih. Saya menikahi anak kecil. Salahnya saya di mana? Iya. Salahnya saya ya salah lah. Kan itu termasuk pedofil. Salahnya kalau akal kita ke dalam kolor, itu baru salah. Tapi kalau saya menikahi anak kecil nggak saya apa-apain, salah nggak? Tapi kalau otak kita tentang yang namanya menikah wajib ini tetap salah. Kenapa kemudian salah? Karena otak kita itu nggak pernah bisa positif. Agar tapi disebutkan. Kenapa disebutkan? Kenapa Nabi harus menikahi Aisyah di umur saat dia masih muda? Bukankah saat Nabi meninggal Aisyah itu masih muda? Tujuannya Pak, bukankah kita melihat Aisyah itu tidak dikaruniai anak? Apa tujuannya? Karena Aisyah dikala itu dipandang sebagai wanita paling cerdas, wanita paling kuat hafalannya, sehingga Nabi menikahinya karena untuk menjadi track recordnya Nabi, menyaksikan ibadahnya Nabi, menyaksikan semua sifatnya Nabi, menyaksikan semua menyaksikan semua kebaikan Nabi untuk menjadi perunutan dalil, Kak. Hingga kemudian Nabi meninggal, semua tentang runtutan keagamaan masih ada pada Aisyah. Hingga kemudian orang-orang mengambil hadis daripada Aisyah untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya menikahi Aisyah hanya karena ini, sungguh kemudian Nabi pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu emas segudung, akan kujadikan engkau selir-selir berapapun yang kamu mau, tinggal engkau tunjuk yang mana engkau mau, selir yang mana yang engkau butuh, tunjuk Muhammad. Satu saja jangan Muhammad, engkau sebarkan ajaran Islam ini Muhammad. Nabi mau? Enggak. Untuk menunjukkan apa? Otak kita akan salah untuk mengatakan bahwa si anak kecil ini yang dinikahi oleh Nabi kemudian menjadi salah karena otak kita ke dalam kolor. Kalau otak kita di luar kolor, bagus otak kita. Maka ranah, kenapa kita berpikir ke arah pedofilia? Kita berpikir ke arah salahnya Nabi menikahi anak kecil. Karena apa? Karena otak kita kemana itu? Gimana tuh Kak? Salah nggak? Salah nggak menikahi anak kecil setelah saya jelaskan ini? Itu noise apa Deman tuh? Kipas angin. Oh inilah kipas. Amankan dulu lah. Nah sekarang saya boleh nanya nggak Kak? Kak saya boleh bertanya nggak? Enggak bisa mungkin anunya Daman. Bisa dibukakan Amsal 7, 18, 19. Dinda Rita sudah menikah, sudah berkeluarga atau belum? Rita enggak bisa, harus fair. Harus fair. Kita ini sudah tahan emosi loh Bro Daman. Kita sudah tahan amarah. Ini pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, jangan marah. Udah takut apa? Oke Kakak, ini ya udah. Saya mau bangun diskusi sama beliau Kakak. Ketika seorang beragama, menurut Kakak itu apakah sebuah agama itu hanya menyuguhkan ketuhanan doang? Cuma ngasih Tuhan udah kelar gitu. Kamu punya Tuhan. Maka jika seperti itu semua agama benar Kak?
Ngapain kakak harus Kristen? Hindu juga kayak gitu. Hindu juga ngasih Tuhan, ini Tuhan, Brahmana, Siwa, dan Krishna. Secara sejarah lebih awal daripada Kristen. Secara apa lagi? Secara pemikiran Tuhan jadi manusia. Tuhannya Hindu, teofani ke dalam patung. Apalagi yang kau butuh tentang Hindu? Ada, kenapa kakak nggak Hindu? Tapi paling kurang yang namanya yang namanya kita beragama, paling kurang Tuhan itu harus ngasih apa ke kita? Bukankah kita makhluk yang liar? Arti makhluk yang liar, kita bisa menggunakan akal, kita bisa menggunakan indrawi, kita bisa menggunakan segalanya ke arah keburukan. Contoh, dalam ranah visual, ya malah hilang. Ya udahlah, dikasih kebenaran aja hilang. Dah hilang. Aku ini hilang? Tadi loh, gemetar lo tadi, kampret. Kenapa? Astagfirullah. Gemetar kenapa bang? Jakarta. Tunggu. Teman-teman, alhamdulillah ada 3.000 orang. Jangan lupa ke YouTube kalian. Astagfirullah. Ke YouTube guys. Gak ada penonton di YouTube. Saya nonton ya di YouTube, jangan lupa ya. Nih guys, YouTube ini ada nggak namanya? Ntar ya, izin promosi Bang Pandi. Siap tuh, kita lanjut. Teman-teman ya. Lanjut Bang. Ya kok. Tuh ya, jangan lupa mampir ke YouTube. Nama YouTube-nya apa ya? Pokoknya udah berapi-rapi ya. Di YouTube kita udah kepanasan di sini ya. Daman Almatiki. Udah kebakar-bakar orang. Jangan lupa ke YouTube ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tolonglah. Masa gitu kali kalian. Gitu. Udah, Pandi naikin lagi Pandi. Bang Pandi. Waduh, syukron bro. Ustazah alumni. Iya, Ustazah alumni tuh. Jadi agak sedikit ini ya, Ustazah alumni. Terima kasih Ustazah alumni. Agak sedikit panas tadi ya, karena kawan-kawan kita Kristen ini yang pemula, yang awam, mereka ini hanya bisa menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan mereka. Mengatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad inilah itulah, padahal ketika di zaman beliau orang kafir, kaum musyrik saja itu di sana tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Di zaman baginda Rasulullah Nabi Muhammad, mereka hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mempersoalkan ketika baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Nggak ada yang persoalkan. Nanti zaman sekarang ini baru orang-orang yang Islamofobia, yang benci Islam, mereka seperti ini terhadap Islam. Padahal kalau kita ini bukan agama yang baik ya, yang kasih, mungkin orang Kristen di Indonesia sudah nggak ada, rata semua habis. Itu aja sih, lanjut Bang Daman, saya naikkan kawan-kawan muslim. Astagfirullah. Iya, ya teman-teman ya. Ini halo Barostum, itu segalanya. Kurang gas bernaban. Oke, aman nih. Jangan lupa ya, nama YouTube-nya sekali diingat, Daman Almantiki. Sekali saya ini promosi siap tuh ini ya. Siap tuh kita lanjut diskusi ini. Siapa nih? Halo Barostum. Halo, malam. Oh, selamat malam. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Oke, kabar baik. Abang ibadah mingguan Jumatan, Bang? Sampai sekarang ibadah masih mingguan ya Bang ya. Oke. Pertanyaan saya simpel ke Abang. Seandainya ibu ayah Anda, nenek-nenek Anda beragama Hindu, agama apa ya Anda sekarang, Mbak? Ya, Mbak, kalau seandainya bapak, ibu Anda sama nenek-nenek Anda agamanya Hindu, berotomatis agama Anda berarti Hindu ya Pak ya. Bentar nih ya teman-teman ya, bentar nih teman-teman, screenshot guys, jangan lupa ya, teman-teman juga jangan lupa ya di subscribe ini YouTube Bro Daman. Terus saya izin sapa dulu, suka senyum ini Kristen atau Muslim? Suka senyum. Halo, malam ya. Kristen Bang, Kristen. Oke, siap. Di mute dulu brother ya. Ya Bang Rofi di mute dulu. Biar dengan Bang Rostrum dulu, Bro Daman. Rofi sama Suka Senyum di mute dulu. Oke. Yang harus kita beritahukan kepada Abang, berarti menunjukkan gini Bang. Abang berarti memilih Kristen karena keturunan Bang. Setuju Bang? Setuju.
Apa? Berarti karena keturunan. Nah, sekarang gini, rentannya daripada seorang manusia dilahirkan dalam agama apapun dia, maka dia akan memilih agama tersebut. Berisi kipas. Ada aja nih penontonnya, sabar matiin kipas. Salah ya di mata penonton kita nih. Ya, ini saya mau fokus debat dulu ya, teman-teman. Jadi gini, Pak. Berarti menunjukkan hari ini saya lahir kecil dibawa ke masjid maka Islamnya saya. Anda dilahirkan Kristen maka Kristenlah Anda. Seandainya Anda dilahirkan Hindu maka Hindulah Anda. Sekarang gini, otomatis manusia itu bertahan kepada Tuhan yang diyakini oleh orang tuanya apa mencari Tuhan? Ya turun temurun yang di rata-rata yang diyakini semua begitu. Oke. Sekarang apa yang diyakini Tuhan turun temurun itu udah benar apa belum? Atau gini, atau setiap agama itu sebenarnya udah benar karena tujuannya satu yaitu Tuhan. Gimana, Pak? Pak? Iya, bentar, ini substansinya apa ya? Substansi kita bertanya sebagai manusia dulu sebelum kita masuk ke ayat-ayatan nanti. Kita bertanya substansi sebagai manusia di tahun 2024. Kita disuguhkan dengan banyak agama, dengan konsepsi Tuhan yang berbeda-beda. Sekarang, faktanya setiap agama itu, kenapa kemudian anak-anak itu kemudian bisa memeluk agamanya? Hanya karena apa? Keturunan. Menunjukkan apa? Seandainya saya dilahirkan Hindu, mungkin saya Hindu sekarang. Bapak dilahirkan Buddha, mungkin Bapak Buddha sekarang. Menunjukkan apa? Ada pemikiran manusia yang menciptakan Tuhan, yang itu belum tentu Tuhan. Setuju nggak, Pak? Karena gini, menurut Bapak, ada agama 5. Apakah Tuhan juga ada 5? Atau ada agama 5, Tuhan tetap satu, yang lain sedang menerka tentang Tuhan? Gimana, Pak? Jawaban Bapak kira-kira, Pak? Ya Tuhannya satu lah. Oh, berarti ada beberapa agama yang sedang menebak-nebak tentang Tuhan, ya nggak? Sehingga mengkonsepsikan Tuhan. Contoh dari agama mula-mula, yaitu ada Zoroaster, ada Majusi dan segalanya, menerka tentang Tuhan, menciptakan kitabnya. Misalnya Zen Avesta nama kitabnya. Terus beralih kepada Yahudi, ada kitabnya, kepada Kristen ada kitabnya, Islam ada kitabnya, Hindu ada kitabnya, namanya kitab Weda. Menunjukkan apa? Kitab suci banyak, pemahaman ketuhanan banyak. Tapi menurut pemikiran manusia, Tuhan itu banyak karena agama banyak, ataupun Tuhan tetap satu, tapi pemikiran manusia menciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, pemikiran orang ini menerjemahkan Tuhan menjadi bermacam-macam. Oke. Yang Bapak imani sekarang, Tuhan atau dituhankan, kemudian dikitabkan, kemudian diwariskan, kemudian dipercaya, atau emang benar-benar Tuhan? Ya sesuai dengan tadi, kita semua agama warisan, tidak meneliti sebelumnya, ya terima aja kan dari lahir. Berarti menerima. Oke. Berarti sekarang kita menanya ke arah art indra Bapak. Arti art indra Bapak, zona keyakinan penuh Bapak terhadap agama Bapak, bahwa ini agama yang benar, kenapa? Art indra Bapak memahami keyakinan sehingga Bapak jalani aja. Kok yang ini adanya? Agama banyak loh, Pak. Standarisasi Bapak memilih Kristen karena apa gitu? Ya sudah turun temurun, Bang. Ikutin karena turun aja. temurun. Oke, sekarang gini. Bapak tahu nggak beda memilih klub bola dengan memilih Tuhan? Contoh, Ya turun temurun. saya suka semua orang kalau sudah turun temurun mana mau pindah kan gitu. Rata-rata kan nggak mau pindah. Oh iya benar. Itu dalam agama yang sama. filsafat keagamaan membahas itu tentang setiap manusia, rentannya manusia, hingga kemudian jika seorang manusia itu sudah rentan dengan apa yang udah dijalani turun temurun, udah diyakini turun temurun, dia rentan membela tanpa tahu itu benar atau tidak. Itu benar. Tapi yang jadi masalahnya, sekarang gini Pak, perbedaan mencari Tuhan dengan klub bola, contoh, Bapak suka Barcelona, saya suka Manchester United. Permasalahan kita hanya beda liga. Impact terhadap kehidupan itu tidak ada. Tapi kalau kita salah pilih agama, masalahnya Pak, Bapak bernapas hari ini cuma sekali. Ya, hidup cuma sekali. Bertuhan cuma sekali. Yang masalahnya, jika seandainya kita mati, ternyata Tuhan yang kita pilih salah, berimpact nggak buat kita? Sehingga kita harus kekal di neraka.
Atau sama seperti kita milih klub bola. Oh, ternyata kamu Manchester United, aku Barcelona. Ya udah beda. Menunjukkan apa? Ya kita beda liga. Aku Liga Spanyol, kamu Liga Inggris kan gitu. Itu aja masalahnya. Namun kalau salah pilih Tuhan, impact nggak buat kehidupan, Pak? Gimana, Pak? Masalahnya nggak bisa hidup lagi. Ada nggak orang yang tiba-tiba, oh aku salah pilih Tuhan. Tuhan izin ya, hidup sekali lagi aku nyembah kau. Nggak bisa. Karena kata apa namanya itu? Karena kita diberikan akal oleh Tuhan untuk menemukannya. Tapi masalahnya kita meyakini omongan manusia secara turun-temurun, secara diwariskan, yang itu bukan dia. Gimana tuh, Pak? Ya, di dunia ini kan ada yang tidak beragama, ada yang beragama. Oke. Terus? Ya, mereka normal-normal saja. Sekarang emang normal. Yang jadi masalah kita secara manusiawi setelah kematian, jika Tuhan ada masalah nggak jika kita salah menyembah, Pak? Nah itu konsep neraka dan surga itu kan yang masih jadi misteri. Neraka dan surga itu masih menjadi misteri. Sekarang tentang ketuhanan. Abang percaya nggak kalau seandainya Tuhan itu lebih maha waras dan lebih maha adil? Kalau seandainya Tuhan itu ada, setuju nggak? Tuhan pasti lebih maha waras. Tuhan pasti lebih maha adil. Setuju nggak, Pak? Ya. Oke. Adilnya seorang manusia yang berbuat buruk kepada dia akan memberi ganjaran terhadap keburukan. Yang berbuat baik terhadapnya, dia akan menyayangi orang tersebut. Tuhan sang maha adil. Maka fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Fa in yusibna, seandainya Tuhan memberikan kita nikmat, fa bimahdil fadli, karena karunia-Nya terhadap kita, kasih sayangnya terhadap kita. Wa in yu'adzib, sekalipun nanti suatu saat kamu diazab, fa bimahdil adli, karena keadilan. Kenapa keadilan? Orang buruk tetap tempatnya buruk, orang baik tetap tempatnya baik. Pertanyaan saya kepada Bapak, ketika Anda menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan untuk menemukannya, justru Anda memilih Tuhan yang bukan dirinya, yang disisipkan kelemahan, yang disisipkan keraguan, yang disisipkan segala sesuatu yang tak pantas untuk ketuhanan. Maka ketika Anda setelah mati di alam persidangan Tuhan, sudah sanggupkah Anda untuk mempertanggungjawabkan bahwa ternyata Anda tidak mencarinya selama ini setelah Tuhan menciptakan akal Anda? Setuju gak? Oke Bang, izin turun ya, menyimak di bawah. Ini topiknya dengan chat-chatnya ini, sorry agak tidak sama. Saya biasanya diskusi kok, cuman ini agak beda, saya turun aja. Terima kasih. Sangat beda, sangat beda. Kalau udah ku sentil akal udah beda, Bang. Kalau ku sentil akal udah beda sebenarnya. Karena aku cuma nyentil. Kau tuh manusia, samanya kayak aku. Sama-sama kita berpikir, sama-sama kita menyentil. Sesekali ku sentil, kenapa kok nggak mau disentil? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Coba ditanggapi dulu Bang Rofi. Males ku ulang dari awal Bang Rofi. Ya, kalau soal akhirat, ya saya tadi sudah nyimak ya, bahwa beragama itu harus berdasarkan akal ya. Ya kan? Harus berdasarkan akal. Benar. Tapi kira-kira jaminan apa sehingga harus Islam supaya bisa masuk surga? Jaminan dari apa? Keselamatan menurut Bapak? Ya. Karena keselamatan. Kan kita beragama ini kan pasti mau ujung-ujungnya di akhirat itu harus masuk surga kan? Atau bagaimana? Maksudnya Bapak lagi nanya keselamatan apa yang dijanjikan Islam itu? Ya, karena apa di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya kan di Kristen itu ada perjanjian untuk keselamatan. Ya udah di Kristen menjanjikan keselamatan ya Pak ya? Ya. Oke, seserem apa sih Tuhan di Kristen sehingga kita harus butuh banget keselamatan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengajang? Kenapa kita harus butuh banget keselamatan? Keselamatan itu contoh, aku butuh selamat dari jalanan. Kenapa? Takut ketabrak. Ketabrak itu serem. Aku butuh keselamatan dari lorong itu. Kenapa kita butuh keselamatan? Karena di situ ada perampok. Karena apa? Ada ranah keseraman, ranah ketakutan.
Kok manusia pada takut sama Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Bukankah Maha Penyayang? Itu gimana Pak? Kenapa manusia butuh banget kepada keselamatan? Kami Kristen, kami tidak pernah takut dengan Tuhan. Justru kami harus ya itu butuh keselamatan. Ya kan nggak konsisten. Tadi kakak apa namanya itu? Aku memilih Kristen karena di Kristen adanya keselamatan. Ya, karena menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tuhan di Kristen serem kah? Tidak ada keseraman. Serem kah? Tapi justru. Oh nggak serem. Kenapa manusia butuh banget dengan yang namanya keselamatan? Kenapa Pak? Ya manusia butuh karena kan manusia lemah. Berarti kalau butuh berarti butuh keselamatan. Berarti Tuhan serem. Tuhan tidak seram, tetapi kita manusia itu yang lemah harus membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan karena? Membutuhkan karena kita manusia itu lemah, banyak salah. Iya, daripada salahnya kita,